Shalom lah adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Lia di sini. Bagaimana adik-adik keadaannya? Pasti sehat semua ya. Ya, kakak berdoa bahwa adik-adik semua pastinya sehat-sehat terus di rumah. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan adik-adik yang belum bersaat teduh, kakak persilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri, kita nyanyi Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita ulangi lagi satu kali ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik tetap semangat, kita nyanyi lagu yang kedua, Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah, amat dalam tak terselami, amat tinggi tak teratasi, amat lebar tak terkelilingi, oh oh sungguh indah. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik kakak minta untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kalau hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh ikut dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau boleh siapkan adik-adik ini ya Tuhan, agar boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan baik ya Tuhan, tidak bermain-main ya Tuhan. Juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Jika kita sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling Mazmur Daud, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakan minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ya adik-adik, demikianlah pembacaan Mazmur pujian. Adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Ya adik-adik, kita akan menyanyi pujian sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kakak minta adik-adik untuk duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Yosina Laipeni. Kepada Ibu Penatua Yosina Laipeni, dipersilahkan. Shalom anak-anak, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Dan Bunda percaya bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya,
Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, Bunda persilahkan anak-anak semuanya mempersiapkan Alkitabnya. Ya, sudah diambil Alkitabnya? Oke, kalau sudah diambil, dipersiapkan bacaannya. Bacaan hari ini dari kitab Kisah Para Rasul, pasal ke-5, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dah? Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Ya, kalau kita sudah menemukan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti setiap perkataan Tuhan dan memampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik dipersilahkan berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Ya, dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Bunda akan membacakan untuk kita semua ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam-tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyung-duyung serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Iya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang suka kalau hidup sendirian? Ya, kalau adik-adik tinggal sendirian, lalu adik-adik diberikan tugas oleh orang tua, kira-kira senang enggak mengerjakannya sendiri? Ya, senang enggak kalau ditinggal sendiri oleh orang tuanya? Ya, pasti ada saja dari antara kita yang tidak senang. Kita pasti akan merasa sedih. Ya, demikian juga dengan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ia akan meninggalkan mereka, mereka sangat sedih. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka sendiri. Ya, Tuhan Yesus bilang, jangan takut, sekalipun nanti saya akan pergi kepada Bapa, nanti saya bilang kepada Bapa supaya memberikan seorang penolong bagi kamu. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-murid sendiri, tetapi dia berjanji bahwa akan memberikan penolong. Sehingga murid-murid merasa dikuatkan. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu pasti akan digenapi. Dan ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, sudah pergi kepada Bapa, mereka pergi ke Yerusalem sesuai dengan perintah Tuhan Yesus bahwa pada hari yang ke-50 mereka harus berkumpul di sana. Dan ketika mereka sudah berkumpul di sana dan orang banyak juga di sana, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada mereka. Tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul, ada lidah-lidah yang menyerupai nyala api turun dari langit dan menghinggapi mereka. Dan seketika itu juga mereka mulai berbicara dalam bahasa orang-orang yang ada di situ. Lalu orang-orang itu berpikir bahwa orang-orang ini sudah gila.
apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka katakan. Lalu kemudian Rasul Petrus berdiri. Wah, Rasul Petrus sepertinya sangat marah. Lalu dia bilang, "Hei, mereka ini tidak gila, mereka ini tidak mabuk. Coba kamu lihat, baru jam berapa ini?" Terus Rasul Petrus bilang, "Ini kan baru jam 9, mana ada orang minum mabuk di jam segini." Tapi Rasul Petrus bilang, ini adalah penggenapan janji Tuhan, ya. Tuhan mengatakan bahwa akan memberikan roh, akan memberikan seorang penolong untuk menolong murid-murid dalam menjalankan perintah Tuhan, dalam menjalankan amanat Tuhan, memberitakan kebenaran. Nah, itulah mengapa murid-murid bisa berbicara, bisa berkata-kata dalam banyak bahasa. Nah, pembacaan hari ini juga masih berbicara tentang perjalanan pelayanan para rasul ketika mereka sudah menerima kuasa, ketika mereka sudah menerima Roh Kudus yang menolong mereka, yang memampukan mereka untuk dapat berkata-kata. Dalam perjalanannya memberitakan firman, bukanlah sesuatu yang mudah anak-anak, ya. Ketika sudah banyak orang yang mengikuti mereka, sudah banyak orang yang menjadi percaya kepada rasul-rasul, nah para imam mulai ketakutan. Mereka takut kehilangan muka, mereka takut kehilangan pamor kuasanya di depan masyarakat atau umat pada waktu itu. Sehingga rasul-rasul itu kemudian ditangkap. Mereka ditangkap, mereka diadili. Tetapi karena mereka tidak ditemukan kesalahannya, akhirnya mereka dibebaskan. Tapi dengan syarat, kalian tidak boleh lagi bersaksi atau mengajar tentang nama Yesus. Ya, mereka dilarang untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi Rasul Petrus bilang, siapa yang harus kami ikuti? Ya, ajaran siapa yang harus kami beritakan? Petrus bilang, masa kita sudah tahu tentang kebenaran, tapi kita tidak memberitakan kebenaran? Nah, itu akhirnya mereka semua terdiam. Lalu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kemudian melanjutkan perjalanannya untuk tetap memberitakan firman di Yerusalem. Bahkan setiap hari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mereka berkumpul di serambi Raja Salomo untuk bersama-sama dengan orang percaya berdoa, bersehati, kemudian mereka mendengarkan kesaksian daripada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Dan semakin hari mereka semakin banyak. Bukan hanya orang-orang yang ada di daerah Yerusalem yang percaya dan mengikuti para rasul, tetapi orang-orang yang ada di sekitar itu juga mereka mulai percaya dan mengikuti para rasul. Ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, para rasul ini mereka memberitakan firman Tuhan, mereka diberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat besar, bukan karena mereka hebat, tetapi Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk dapat melakukan tanda itu. Dan ketika mereka sudah melakukan tanda itu, banyak orang yang mengagumi mereka, mereka lantas tidak menjadi besar hati. Mereka tidak menjadi orang yang cepat puas dan tidak sombong. Karena mereka tahu bahwa semua yang mereka miliki, semua hal besar yang mereka lakukan itu bukan dari mereka, tetapi semua terjadi karena perkenanan Tuhan, ya. Jadi anak-anak juga haruslah menjadi orang-orang yang berani bersaksi, berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Rasul-rasul ini adalah orang-orang yang memiliki sifat dan karakter yang sangat baik, sehingga ketika mereka melakukan pelayanan, banyak orang yang tertarik, banyak orang yang mau mengikuti mereka karena perkataan yang mereka perkatakan di hadapan orang sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Karena itu Tuhan selalu menuntun mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat berkata-kata dan berbuat dengan baik. Ya,
Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, para rasul juga bukan hanya bisa memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka diberikan kuasa untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan para rasul juga bisa menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. Ya, jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita sudah tahu tentang sebuah kebenaran, lalu kita berpegang teguh kepada kebenaran itu, maka kita akan tetap hidup dalam kebenaran, dan Sang Empunya kehidupan ini, Tuhan Yesus, akan selalu menuntun kita untuk melakukan kebaikan. Dan ketika hal itu kita lakukan dalam ketaatan dan kesungguhan kita untuk memuliakan nama Tuhan, maka semua hal yang kita lakukan akan menjadi sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang dilayani. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan memang penuh dengan risiko. Ya, ketika kita mau melakukan sesuatu yang benar, maka sudah pasti akan ada banyak orang yang tidak menyukai kita. Karena kadang-kadang kebenaran itu mengusik kenyamanan orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, para rasul mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, Rasul Petrus sekalipun mereka dan teman-temannya sekalipun dilarang oleh para imam untuk tidak memberitakan tentang Yesus, tetapi dia tetap teguh untuk memberitakan. Karena Rasul Petrus bilang, kalau saya sudah tahu tentang kebenaran itu, masa saya harus menutupinya? Masa saya harus diam? Ya. Nah, anak-anak pun demikian. Kalau anak-anak sudah tahu tentang kebenaran, anak-anak sudah setiap hari belajar tentang kebenaran, maka anak-anak harus berani untuk mengatakan kebenaran itu kepada orang lain. Tetapi tentu saja sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat berkata-kata dengan santun, berkata-kata dengan kasih, berkata-kata yang mendidik, yang membuat orang lain tidak tersinggung, yang membuat orang lain tidak sakit hati dengan setiap perkataan kita. Sekalipun apa yang mau kita katakan itu sangat menyakitkan, tetapi kalau kita melakukannya dengan penuh kasih, kalau kita melakukannya dengan motivasi untuk dapat merubah perilaku seseorang dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan derajat orang tersebut, maka Tuhan akan memampukan kita untuk dapat berkata-kata dengan baik. Tetapi kalau tujuan kita memperbaiki atau mengatakan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk melecehkan atau menjatuhkan orang tersebut karena kita mempunyai akar pahit terhadap orang tersebut, nanti justru kita yang akan dipermalukan, ya. Karena Tuhan tidak suka kita merendahkan orang lain, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita diberikan anugerah pengampunan, kita diberikan anugerah keselamatan, maka orang-orang yang belum mengetahui keselamatan atau tidak belajar tentang keselamatan itu, tentang kebenaran itu, kitalah yang harus mengajarkan mereka, memberitahukan mereka. Tentu saja sebelum kita melakukan hal tersebut, anak-anak harus berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan, supaya ketika anak-anak berkata-kata, ketika anak-anak berucap dalam hikmat dan perkataan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, itu tidak akan menyakitkan sama sekali, ya, tetapi justru akan memberikan kelepasan, ya, akan memberikan menghilangkan beban keberdosaan dan rasa bersalah orang tersebut. Ya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kemampuan kita dalam melakukan sesuatu yang besar seperti yang dilakukan para rasul bukan karena kemampuan manusia semata,
tetapi itu karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan yang memampukan kita. Oleh karena itu, kita dituntut untuk tidak boleh sombong ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang besar. Tapi justru kita harus menunjukkan bahwa kemampuan kita adalah milik Tuhan dan hanya Tuhanlah yang harus dipermuliakan dalam setiap keberhasilan dan karya yang kita lakukan. Mengetahui bahwa tanda dan mujizat itu adalah berasal daripada Tuhan, maka tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Harus digunakan sesuai dengan manfaatnya, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kemampuan kita adalah kita bisa berbicara dengan orang lain untuk menyadarkan mereka, maka kemampuan itu digunakan untuk berkomunikasi, membangun hubungan yang baik supaya orang lain bisa curhat dan melepaskan beban mereka. Bukan sebaliknya, kemampuan itu dipakai untuk melecehkan dan menjatuhkan orang lain, ya. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sekalipun adik-adik masih kecil, adik-adik masih belum bisa melakukan hal-hal yang besar di mata orang dewasa, tetapi percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan itu dia akan datang kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya. Kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan sanggup memakai adik-adik untuk menjadi saluran berkat-Nya, maka ya itu akan terjadi, ya. Sama seperti para rasul, mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan orang-orang yang terpelajar, tetapi ketika mereka mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan mereka mau mengimani hal itu, mau percaya dan mau melakukan itu, Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka untuk dapat melakukan hal tersebut, ya. Jadi kuasa atau roh yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya diberikan kepada para rasul, tetapi juga kepada semua orang percaya yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau dengan setia menjalankan amanat agung Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang belum pernah mendengarnya, ya. Dari pembacaan ini kita belajar bahwa sekalipun dalam perjalanan kehidupan kita, terutama sebagai orang percaya, ada banyak hal yang menyakitkan ketika kita berusaha tampil untuk menyatakan kebenaran itu. Tetapi Roh Kudus Tuhan yang dicurahkan Tuhan itu akan selalu menguatkan dan menghibur kita, memotivasi kita untuk tetap menjalankan kehendak Tuhan, untuk tetap memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Kita juga diberikan pemahaman bahwa sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah bangsa ini, dalam situasi menghadapi pandemi seperti ini, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat menjaga diri, ya, menjaga diri sehingga kita bisa terhindar dari wabah COVID-19. Mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah, menggunakan masker ketika harus keluar rumah, dan melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Itu adalah hikmat dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita untuk bisa taat kepada aturan itu, tetapi itu semata-mata karena hikmat daripada Tuhan semata melalui Roh Kudus yang menggerakkan setiap hati kita untuk taat pada ketetapan tersebut. Kita juga diberikan kemampuan untuk dapat mengikuti anjuran dan saran dari pemerintah. Ya, tetap diam di rumah, tetap belajar dari rumah, ya. Nah, semua itu dilakukan semata-mata untuk mencegah kita terhindar dari wabah COVID-19. Ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah tahu tentang peraturan yang ada,
maka kita juga diberikan keberanian untuk berani menegur dan mengingatkan teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka tidak mau mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jangan takut, karena kalau kita punya tujuan yang baik untuk merubah seseorang, untuk mengingatkan seseorang agar terhindar dari bahaya, maka Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk berkata-kata dengan baik, untuk berkata-kata dengan santun yang tidak akan menyakitkan perasaan seseorang, sehingga mereka pun akan mengikuti anjuran atau saran yang kita berikan. Ya, firman Tuhan hari ini sangat baik untuk kita, mengingatkan kita bahwa kita ada untuk melakukan perkara besar, bukan karena hebat dan kuat kita. Kita bisa menciptakan karya-karya yang besar. Kita bisa sukses dalam pelayanan bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena tuntunan Tuhan semata melalui Roh-Nya yang kudus yang dijanjikan kepada setiap orang yang percaya dan setia menantikan janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Ibu Penetua Yesenia Laipeni yang telah menyampaikan cerita firman Tuhan pada minggu hari ini. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang kita dengar, kita akan menyanyi Tinggallah Dalam Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Anak-anak silakan mengambil sikap doa yang baik, dan anak-anak juga silakan memanjatkan doanya masing-masing dari rumah ya. Bunda akan berdoa untuk kita semua melalui media ini. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Firman Tuhan sungguh luar biasa mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah sendiri, sekalipun Tuhan saat ini tidak ada bersama kami, tetapi kami selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan selalu ada untuk menyertai kami, menguatkan kami, memotivasi kami untuk selalu hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik layan kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kebijaksanaan bagi mereka untuk tetap ada melakukan setiap anjuran yang diberikan oleh orang tua maupun pemerintah. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, terutama di masa-masa ini mereka harus belajar secara online. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka untuk dapat mengikuti sekolah online ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk dengan pandai-pandai mengatur waktu dan dengan setia mengikuti setiap mata pelajaran yang dilakukan secara daring ini. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan kepandaian bagi mereka, sekalipun media ini tidak sepenuhnya dapat menjamin mereka untuk memahami dan mengerti setiap materi yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk adik-adik kami, baik mereka yang sedang berulang tahun dalam seminggu yang akan datang. Tuhan, tolong dan Tuhan berkati mereka. Biarlah sukacita mereka tidak berkurang karena tidak dapat bertemu dengan teman-teman mereka, tetapi biarlah mereka boleh melihat bahwa Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi mereka. Tuhan, Engkau masih mengasihi kehidupan mereka, sehingga Engkau memberikan kesempatan untuk menikmati pertambahan umur ini. Biarlah mereka semakin hari semakin bijaksana, semakin hari semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan
berikan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin dalam keadaan sakit dan sedang dalam pemulihan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati supaya mereka juga tetap senantiasa bersuka cita memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka. Engkau memberkati mereka melalui orang tua, melalui para dokter, melalui obat-obatan yang diberikan, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan orang tua mereka, berkati pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya akan menjadi berkat bagi keluarga yang mereka naungi. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak dan bunda-bunda layan yang Tuhan percayakan untuk ada di dalam Pelkat PA ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati setiap usaha mereka untuk dapat memberikan yang terbaik bagi adik-adik layan PA melalui persiapan materi dan persiapan rekaman untuk pelayanan ibadah PA secara online. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka semua. Berikan kekompakan dan kerjasama yang baik, sehingga apa yang dilakukan akan menghasilkan sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, terutama di Nusa Tenggara Barat ini Tuhan, yang dalam upaya mereka untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berkati setiap usaha, berkati setiap dana agar tercukupkan untuk pengadaan vaksin bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bapa di surga, berkati para pemangku jabatan yang ada di pemerintahan Nusa Tenggara Barat ini, agar dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, mereka dapat melakukan segala tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua hal yang dipanjatkan dan dinaikkan oleh anak-anak kami, adik-adik layan kami yang ada di rumah. Setiap doa dan harapan yang mereka panjatkan, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakanlah setiap doa, harapan yang kami panjatkan kepada-Mu Bapa, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan kepada mama papa, jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop ya. Nah, atau adik-adik bisa mengikuti cara yang akan ditampilkan pada video saat ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Ya adik-adik, sembari persembahan diedarkan, kita akan menyanyi Bawa Persembahanmu. Dengan rela hatimu, jangan
Ya adik-adik, kita akan membawa persembahan ini ke dalam doa. Kakak minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Walaupun sedikit kami percaya, yakin dan percaya ya Bapa, bahwa persembahan ini ya Bapa dapat berguna untuk penata layanan-Mu ya Bapa di muka bumi ini, khususnya untuk di gereja WR Supratman ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan adik-adik kami ya Bapa yang sudah memberikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Sebelum itu kita akan menyanyi, sebelum kita mengakhiri, kita akan menyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Dalamku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, adik-adik, saatnya kita akan kembali dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita dengar, kita mau merenungkannya, dan tidak hanya merenungkan, tetapi setidaknya kita meminta pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Ya, kita akan pulang, adik-adik silakan berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Ya, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih kemurahan dari Tuhan Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati anak-anak PA yang ada di rumah, dan setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, ibadah sudah selesai, kita sudah menerima berkat. Sekarang kakak ajak untuk jongkok semua, jongkok. Kakak hitung sampai 3, kita lompat sama-sama. 1, 2, 3. Immanuel, sampai jumpa minggu depan.